kopi sering dijadikan sebagai cara untuk mengusir kantuk dan teman begadang. Belakangan ini bahkan minum kopi sudah menjadi sebuah gaya hidup. Namun kopi selalu identik dengan kafein yang dianggap membahayakan kesehatan. Beberapa mitos terus bergulir mengenai dampak negatif ini. Pada ibu hamil dan wanita menyusui misalnya, kopi merupakan larangan keras. Mitos umum lain yang beredar di masyarakat, kopi membuat susah tidur, mah kambuh, dan efek-efek negatif lainnya. Sementara itu, penelitian dari Oslo University justru menyatakan kebaikan kopi sebagai painkiller atau penghilang rasa sakit. Penelitian lain soal manfaat kopi juga diungkap tim peneliti McGill University, Montreal, yang mengungkap bahwa di samping kafein, kopi pun memiliki segudang antioksidan yang memberikan perlindungan dari kepikunan yang merangsang sel-sel otak. Banyaknya mitos seputar minum kopi ini seringkali membuat bingung banyak orang dan menimbulkan pertanyaan. Jadi sebenarnya, manakah yang benar? Yang pertama, benarkah kopi bisa membuat sulit tidur? Fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Kandungan kafein yang ada pada kopi akan membalikan kerja adenosin, yaitu salah satu senyawa dalam sel saraf yang membuat orang mudah tertidur. Sehingga tubuh tidak lagi mengantuk, tetapi muncul perasaan segar dan mata terbuka lebar. Jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, otot-otot berkontraksi lebih cepat, dan hati akan melepas gula ke aliran darah yang akan membentuk energi ekstra. Namun kafein sebenarnya hanya bertahan sebentar dalam tubuh. Khasiat kafein sebagai penangkal kantuk akan hilang dalam 4 hingga 5 jam setelah Anda mengkonsumsinya. Seorang ahli diet dari Academy of Nutrition and Dietetics bernama Andrea Giancoli mengatakan, efek maksimal kopi akan dirasakan sekitar 1 jam setelah Anda mengkonsumsinya. Jadi jika ingin tetap dapat tidur dengan nyenyak atau sebaliknya tetap terjaga saat harus menyelesaikan tugas, perhatikan jam kerja kopi tersebut. Lalu benarkah kopi bisa membuat seseorang buang air kecil lebih sering? Ya, benar. Kafein yang terkandung dalam kopi memberikan sedikit efek diuretik yang membuat Anda lebih sering buang air kecil. Sebaiknya diimbangi dengan mengkonsumsi vitamin D dan C dari luar, karena vitamin tersebut ikut larut dan terbuang bersama urin. Meski demikian, seperti dipaparkan Profesor Herbert Mansi, tidak ada bukti yang mengatakan jika kafein dalam kopi dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Lalu benarkah kopi bisa memicu berbagai jenis penyakit? Faktanya, meminum kopi secara teratur sekitar 3 hingga 5 cangkir per hari justru terbukti dapat mengurangi risiko berbagai macam penyakit. Di antaranya, mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler, diabetes tipe 2, kanker prostat, kanker kulit, Parkinson, dan Alzheimer. Terkait dengan penyakit Alzheimer, sebuah penelitian yang dilakukan John Lindsay dari Universitas Ottawa membuktikan bahwa kopi memiliki kemampuan untuk meningkatkan fungsi otak dan mengurangi risiko seseorang untuk pikun. Hal ini terutama disebabkan karena kafein yang terkandung dalam kopi bereaksi secara kimia, menstimulasi dan membantu seseorang untuk menangkap dan fokus terhadap informasi yang diterima. Jangan mudah percaya jika ada orang yang mengatakan jangan minum kopi sebelum berolahraga. Faktanya, kopi ternyata sangat baik jika diminum sebelum melakukan aktivitas olahraga. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan bahwa sirkulasi darah pada orang yang minum kopi berkafein sebelum berolahraga mengalami peningkatan sebesar 30% selama 75 menit setelah olahraga daripada mereka yang tidak minum kopi atau minum kopi tanpa kafein. Selain itu, para ilmuwan University of Illinois menemukan bahwa mengkonsumsi kopi berkafein 2 hingga 3 cangkir 1 jam sebelum olahraga intensitas tinggi dapat mengurangi nyeri otot setelah olahraga. Kafein juga memiliki sifat antioksidan yang mampu mempertahankan keremajan otot dan menghindari penuaan berlebih pada otot,
sehingga otot lebih bugar dan terhindar resiko cedera setelah berolahraga. Anda mungkin sering mendengar jika kopi tidak boleh dikonsumsi oleh penderita MAH. Faktanya, hal itu memang benar. Orang yang memiliki penyakit MAH mempunyai asam lambung yang sensitif. Sementara kafein dalam kopi bisa mempercepat proses terbentuknya asam lambung. Meski demikian, hal ini tergantung jenis kopi dan bagaimana kopi tersebut diproses. Ada sebagian orang yang langsung naik asam lambungnya setelah mengkonsumsi jenis kopi tertentu. Namun tidak demikian setelah mengkonsumsi jenis kopi lainnya. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat keasaman dalam kopi sebelum dibakar, biasanya biji kopi disimpan di gudang selama bertahun-tahun lamanya, yakni sekitar 5 hingga 8 tahun. Hasilnya, kopi tersebut akan memiliki rasa yang kuat tetapi sangat ringan di lambung, tidak menyebabkan kembung dan tidak menyebabkan jantung berdebar. Ada pendapat yang mengatakan jika kopi bisa menyebabkan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Benarkah demikian? Faktanya, kopi sama sekali tidak menyebabkan berkurangnya kepadatan tulang. Justru kopi memiliki kandungan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghindari pengapuran tulang atau osteoporosis. Hanya saja saat Anda mengkonsumsi susu bersama dengan kopi, zat pada kopi akan mempersulit penyerapan kalsium ke dalam tulang. Bagi mereka berusia lanjut, sebaiknya tetap memberi suplai susu tinggi kalsium untuk tubuh dan mengurangi konsumsi kopi, rokok, serta minuman beralkohol. Kopi dan teh mengandung santin, kafein, tiofilin, dan tiobromin. Kafein dapat meningkatkan tekanan darah dan membuat wanita hamil lebih sering berkemih. Selain itu juga dapat menembus plasenta dan mencapai janin. Mengkonsumsi kafein secara berlebihan selama kehamilan bisa menyebabkan bayi menjadi hiperaktif dalam rahim dan lahir prematur. Meskipun demikian, bukan berarti wanita hamil tidak boleh sama sekali mengkonsumsi kopi. Faktanya, Kongres America of Obstetricians and Gynecologists mengatakan jika konsumsi moderat kafein, yaitu sekitar 200 mg per hari, masih tergolong dalam zona aman dan tidak membahayakan janin. Sementara itu, bagi wanita menyusui, konsumsi kopi tidak boleh lebih dari 3 cangkir per hari. Selanjutnya, benarkah kopi dapat mengurangi kesuburan? Faktanya, selama program memiliki anak, meminum secangkir kopi setiap hari dapat mengurangi kesempatan Anda untuk hamil. Sebuah penelitian baru dari Fakultas Kedokteran University of Nevada di Reno, Nevada, yang dituangkan dalam laporan British Journal of Pharmacology memaparkan hasil penelitian mereka yang diuji cobakan pada tikus putih bahwa kafein mengurangi aktivitas otot-otot tuba falopi yang membawa sel telur dari ovarium. Terlalu banyak mengkonsumsi kafein membuat sel telur sulit melekat di dinding saluran tabung atau tuba falopi karena otot-otot yang melemah, yang mengakibatkan wanita sulit hamil. Mungkin belum banyak yang tahu jika kopi ternyata dapat mencegah kebotakan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam British Journal of Dermatology menunjukkan efek kafein pada folikel rambut manusia di tingkat yang berbeda. Namun sayangnya, untuk menghasilkan efek yang sempurna, Anda disarankan untuk mengkonsumsi 40 hingga 50 cangkir sehari setiap hari. Tentu saja hal ini tidak mungkin dan terasa berlebihan. Oleh sebab itu, para ilmuwan telah membuat sampo dari konsentrasi kafein. Ketika akar rambut sudah mati dan Anda tidak dapat merevitalisasi itu, mencuci rambut dengan ekstrak kopi dapat mengatasi kebotakan hingga 20%. Dan pemirsa, itulah beberapa fakta dan mitos mengenai kopi versi On The Spot. Intinya, segala kebaikan dan keburukan dari kopi tergantung dari berapa banyak jumlah kopi yang Anda konsumsi setiap harinya. Segala sesuatu yang berlebihan dapat memberikan efek yang negatif.
Jadi sebaiknya bijaklah dalam mengatur asupan kopi ke dalam tubuh Anda.